Renungan Hari Senin 10 Januari 2022. Seruan pertobatan dan panggilan murid Yesus. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Samuel bab 1 ayat 1 sampai 8 dan bacaan Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Saudara-saudariku terkasih, fakta menunjukkan bahwa yang menentukan keberhasilan dalam sebuah organisasi ditentukan oleh personalia. Setiap anggota yang ditentukan harus memberi kontribusi yang jelas dalam perusahaan itu, dalam organisasi itu. Dua hal yang dilakukan Yesus dalam misi awalnya adalah: pertama, seruan pertobatan Yesus. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berita Injil yang diwartakan Yesus setelah Yohanes Pembaptis ditangkap adalah ajakan pertobatan. Yesus menilai bahwa peristiwa penangkapan Yohanes Pembaptis tidak adalah tindakan ketidakadilan karena mereka berusaha untuk mematikan kebenaran yang diperjuangkan oleh Yohanes Pembaptis. Penekanan Yesus dalam sabda pembukanya adalah waktu pertobatan, saat yang tepat manusia bertobat, sebab kerajaan Allah akan dihadirkan oleh Yesus Kristus. Tetapi syaratnya adalah merubah sikap, perilaku, dan pandangan hidup, membuka diri untuk mendengar dan percaya kepada kabar sukacita Allah. Maka untuk mewujudkan misi perutusan ini dibutuhkan tim kerja Yesus. Kedua, panggilan menjadi murid Yesus. Saudara-saudariku terkasih, fokus perhatian Yesus untuk memanggil orang-orang yang dijadikan teman kerja, teman perjalanan pastoralnya adalah para nelayan. Ia hadir dan menyaksikan kinerja dari orang-orang yang akan dipanggilnya. Ia melihat secara persis siapakah mereka yang akan dipanggilnya. Ia tertarik dengan para nelayan yang sangat sederhana, tetapi setia dalam melaksanakan tugas mereka. Ia melihat Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka semua adalah penjala ikan. Kepada mereka Yesus berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Panggilan Yesus mendapat tanggapan dari Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka mendengar sabda Yesus dan menanggapinya. Mereka meninggalkan perahu orang-orang yang mereka cintai. Mereka meninggalkan pekerjaan utama mereka yang ditekuni sejak kecil dan mengikuti Yesus dan mau melaksanakan pekerjaan baru. Bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi mau menjadi penjala manusia. Dua kelompok yang bersaudara ini memiliki keterbukaan untuk mendengar dan melaksanakan sabda Yesus. Sikap spontanitas mendengar dan melaksanakan sabda, keterbukaan hati, serta penyerahan diri yang penuh cinta akan panggilan dan tugas perutusan Yesus sangat menentukan keberhasilan misi perutusan Allah. Inilah yang diperhatikan dan diutamakan Yesus bagi para muridnya, termasuk kita, di dalam menghadirkan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, kita semua telah dipanggil
dan kita telah menjawab panggilan Tuhan menjadi murid-murid Tuhan. Fokus perutusan Yesus adalah menjadi pelayan manusia. Banyak persoalan sosial manusia yang membutuhkan partisipasi dan pemberian diri kita yang memiliki kehendak yang baik. Tuntutan Yesus bagi kita adalah melihat, mendengar, tanggap, meninggalkan pekerjaan utama kita dan mengikuti Yesus serta melaksanakan pekerjaannya yang lebih utama dan penting, menyelamatkan manusia yang menderita, manusia yang tertekan dan sakit. Kita dituntut keterbukaan hati yang penuh cinta. Untuk itu, mari kita mulai berjuang. Kita butuh pertobatan sikap dan batin, agar bebas dan sungguh-sungguh memberi diri untuk Tuhan dan sesama.